Halo semuanya, nah kembali lagi dengan saya, masih di channel ini kita membahas untuk materi fisika ya. Nah kali ini saya akan membahas untuk soal tentang gerak lurus berubah beraturan tentang GLBB. Nah kalau di video sebelumnya kita kan sudah bahas nih soal mengenai GLB. Nah bagi yang belum menonton silahkan jangan lupa tonton video mengenai materi sebelumnya, ada gerak lurus beraturan. Nah, langsung saja kita akan membahas soal-soal tentang GLBB. Nah, untuk soal yang pertama ini, diketahui terdapat sebuah kereta sedang bergerak dengan kelajuan 30 meter per second. Ketika melewati tanda akan memasuki stasiun, masinis memperlambat kelajuannya dengan perlambatan sebesar 4 meter per second kuadrat. Berarti kalau kita tulis yang diketahui, kita tuliskan diketahui. Nah, yang pertama ada apa di sini? Ada kelajuannya sebesar 30 meter per second. Kemudian, apalagi yang diketahui? Ada perlambatannya. Berarti kalau perlambatan itu adalah A. A-nya berapa? A-nya 4 meter per second. Berarti kelajuannya sebesar 30 meter per second dengan perlambatan sebesar 4 meter per second kuadrat. Nah, karena dia diperlambat, maka ada pengurangan kecepatannya atau pengurangan kelajuan. Sehingga untuk perlambatan nanti kita simbolkan sebagai minus. Minus 4 meter per second kuadrat. Nah, minus di sini berarti bahwa kelajuannya itu semakin berkurang atau diperlambat. Nah, kemudian yang ditanyakan ada apa? Yang pertama ada waktu yang diperlukan kereta untuk dapat berhenti, berarti kita tulis yang A. Nah, yang ditanyakan yang A adalah waktunya, waktu ketika kereta dapat berhenti. Nah, kemudian yang B, jarak yang ditempuh kereta saat kereta mulai memperlambat kelajuannya hingga benar-benar berhenti. Nah, berarti ada S dan T. Kita cari dulu T-nya berapa, karena untuk mencari S atau jaraknya kita membutuhkan waktu ketika kereta memperlambat kelajuan hingga benar-benar berhenti. Nah, kita tuliskan jawab. Nah, untuk mencari T, karena di sini diketahui adalah ada V kecepatannya atau kelajuannya, kemudian ada perlambatannya. Nah, waktu di sini adalah waktu apa? Waktu untuk kereta dapat berhenti, maka VT-nya atau kecepatan akhirnya adalah 0. Nah, kita gunakan persamaan GLBB. Yang A itu VT sama dengan V0 plus minus AT. Nah, VT karena kereta berhenti, maka VT-nya adalah 0, kecepatan akhir. Nah, V0-nya berapa? Kelajuannya bergerak dengan kelajuan 30 meter per second. Berarti ini 30 meter per second. Kemudian karena kereta ini kan diperlambat, maka kita gunakan tanda minus, artinya itu perlambatan. Tetapi kalau dia dipercepat, maka gunakan yang positif. Maka kita gunakan tanda minus. 30 meter per second min. Min berapa kecepatannya? Percepatannya berapa atau perlambatannya? 4 meter per second. Di sini 4 meter per second kuadrat. Nah, T yang kita cari. Berarti kita pindah ruaskan nih, langsung saja ya. Berarti 4 meter per second kuadrat dikali T sama dengan 30 meter per second. Nah, sehingga T-nya kita dapatkan 30 dibagi 4 berapa? 7,5 second. Nah, ini untuk yang A. Nah, berarti kalau waktu yang dibutuhkan untuk dapat berhenti adalah 7,5 second, maka yang B, jarak yang ditempuh kereta dari memperlambat kelajuan hingga benar-benar berhenti, kita gunakan nih, T-nya ada 7,5. Maka S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, V0-nya masih sama dengan kelajuan 30 meter per second. Nah, T ini kita gunakan saat dia memperlambat kelajuan hingga dapat berhenti. Berarti berapa? 7,5 second. Dikurang setengah AT. Setengah dikali 4 meter per second kuadrat. Nah, T-nya masih sama, 7,5 second kuadrat.
Nah, berarti berapa ini? 30 dikali 7,5 berarti kan 225 meter ya, karena S-nya kan nanti dihilang, saling menghilangkan S-nya. Nah, dikurang dengan 2 dikali 7,5 kuadrat berapa? 2 dikali 7,5 kuadrat berarti dapatnya 112,5 meter. Nah, sehingga jarak yang ditempuh kereta untuk dapat berhenti ada berapa? Adalah 112,5 meter. Nah, oke, ini untuk soal yang pertama. Nah, soal yang kedua, di sini diketahui ada sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 30 meter per second. Berarti V-nya langsung aja. V-nya berapa? 30 meter per second. Nah, kemudian mobil tersebut direm dan berhenti setelah 6 detik. Direm dan berhenti, maka VT-nya sama dengan 0. Nah, T-nya berapa? 6 detik. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan jarak yang ditempuh mobil saat mobil mulai direm hingga berhenti. Nah, maka ditanya ada jaraknya berapa? Dan V0 dikali T plus minus setengah AT kuadrat, atau dari persamaan PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 dikali A dikali S. Nah, variabel T di sini ada nggak variabel T? Ada. Tetapi A-nya kan kita belum tahu. Nah, atau persamaan kedua. Persamaan kedua, kita tidak butuh T-nya, tetapi harus mencari A-nya sama. Nah, sehingga kita cari dulu nih, perlambatannya sebesar berapa? Nah, dari persamaan apa? Dari persamaan PT sama dengan V0 plus minus AT. Nah, PT karena kan mobil berhenti, maka sama dengan 0. Kemudian V0-nya berapa? 30 meter per second. Nah, kalau kita tulis, dia kan perlambatan. Kita gunakan plus aja ya, plus AT. A-nya yang kita cari, T-nya berapa? 6 second. Nah, sehingga A kita pindah ruaskan, berarti kan negatif. Min A dikali 6 second. Nah, berarti 30 meter per second dibagi dengan 6. Sehingga A kita dapatkan sebesar minus 5 meter per second kuadrat. Nah, ini untuk perlambatannya. Nah, untuk mengetahui jarak tempuhnya, kita misalkan kita gunakan persamaan kedua saja ya. Nah, berarti kalau kita gunakan persamaan kedua, itu PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, karena PT-nya 0, V0-nya berapa? 30 dikuadratkan. Nah, di sini kan dia melakukan perlambatan, maka kita masukkan nih. Min 5 langsung saja. Minus 2 dikali 5 dikali S. Jadi, S sama dengan berapa? S sama dengan 30 dikuadratkan, itu dapatnya 900. Nah, dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 10 ya. Nah, sehingga S kita dapatkan sebesar 90 meter. Nah, atau kalau kalian mau menggunakan persamaan yang pertama, misalkan nih kalian mau cari dari persamaan pertama, di mana S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, V0-nya kan 30 ya, dikali waktunya 6 detik. Min setengah dikali A-nya berapa? 5 meter per second kuadrat. Nah, T-nya sebesar 6 second. Nah, berarti ketemunya berapa nih? Sama saja ya, sama saja sebesar 90 meter. Nah, jadi kalau kalian menggunakan persamaan 1, yang ini, atau VT kuadrat, itu S-nya pasti sama. Karena kalau di persamaan S, jarak, kita menggunakan variabel T dan A. Tetapi kalau di persamaan VT kuadrat, kita hanya menggunakan variabel perlambatannya saja. Dengan apa? Dengan V0-nya. Nah, ini untuk soal yang kedua. Nah, soal yang ketiga. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 54 km per jam. Kemudian 10 menit kemudian, sopir mobil melihat lampu lalu lintas menyala merah dan melakukan pengereman dengan perlambatan sebesar 4 meter per second kuadrat. Nah, jadi kita tuliskan untuk yang diketahui. Yang diketahui ada apa? V. V-nya 54 km per jam. Nah, ini kita ubah ke dalam meter per second. Kilometer ke meter berapa? 1000, berarti 54 dikali 1000.
Nah, 1 jam berapa detik? 1 jam 3.600 detik. Nah, sehingga 54.000 dibagi 3.600 itu dapatnya 15 meter per second. Kemudian T, waktunya masih dalam menit. Nah, ini kita ubah ke dalam SI, berarti berapa? 600 detik. Nah, yang diketahui lagi ada perlambatannya sebesar berapa? 4 meter per second, maka A sama dengan 4 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanyakan ada apa? Jaraknya berapa? Nah, S yang ditanya. Nah, kalau kalian lihat di sini, mobil kan mula-mula bergerak dengan kecepatan 54 km per jam ya. Nah, kemudian 10 menit setelahnya, mobil baru melakukan apa? Pengereman dengan pelambatan 4 meter per second kuadrat. Nah, artinya di sini mobil itu melakukan gerak lurus beraturan pada saat kecepatannya 15 meter per second atau 54 km per jam. Nah, jadi untuk S yang ditempuh mobil itu sama dengan S totalnya. Nah, S total di sini itu sama dengan jarak pada saat mobil melakukan GLB dengan kecepatan 54 km per jam ini selama 10 menit. Maka ada SGLB atau S1. Kita tulis S1 ya. Nah, S1 ditambah S2. Nah, S2 ini pada saat dia melakukan gerak lurus berubah beraturan pada saat mobil mulai direm hingga berhenti. Nah, berarti kalau S1 itu sebagai gerak lurus beraturan, nah di GLB persamaan jarak itu sama dengan apa? Sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatannya berapa? 15 meter per second dikali waktunya berapa? 600 detik. Nah, sehingga untuk jarak pada GLB kita dapatkan sebesar 9.000 meter. S-nya kita coret ya, S-nya kan hilang. Nah, kemudian pada gerak lurus berubah beraturan atau S2, nah di sini kan kita bisa cari nih dari persamaan apa? VT kuadrat atau S. Nah, kalau S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah AT kuadrat, atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, di sini kita gunakan persamaan yang VT ya, karena ketika dia melakukan perlambatan atau pengereman kan kita nggak tahu nih waktunya berapa. Jadi 10 menit ini itu dia berlaku pada saat dia masih bergerak lurus beraturan. Nah, jadi kita bisa cari nih S-nya. Maka S itu sama dengan VT-nya kan 0. S sama dengan ini persamaan yang VT. Nah, V0 kuadrat dibagi dengan 2A. Nah, V0-nya berapa? V0-nya 15 ya. 15 meter per second kuadrat dibagi dengan 2. A-nya berapa perlambatannya? Perlambatannya sebesar 4 meter per second. Dia kan minus ya. Kita pindah ruaskan jadi positif. Nah, maka dikali dengan 4 meter per second kuadrat. Ini dalam kuadrat. Nah, 15 dikuadratkan. Berapa? 15 dikuadratkan. Dapatnya 225 dibagi dengan berapa? 8 ya. Nah, sehingga untuk GLB kita dapatkan berapa itu? Dibagi dengan 8. Berarti 28,125. Nah, jadi untuk jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti itu didapatkan S total sama dengan S pada saat GLB ditambah dengan S pada saat dia melakukan gerak lurus berubah beraturan. Nah, pada saat GLB berapa? 9.000 ditambah dengan 28,125. Nah, jadi S totalnya berapa? 9.028,125 meter. Nah, oke. Jadi untuk mengerjakan soal gerak lurus berubah beraturan, kalian pahami dulu nih soalnya. Kalian analisis dulu apakah benda itu bergerak dipercepat atau diperlambat, atau pertama kali dia melakukan gerak lurus beraturan atau langsung di LBB. Nah, kalian cermati dulu dan analisis dulu soalnya. Baru tuliskan yang diketahui apa, ditanyakan apa, baru mulai mengerjakan. Nah, oke, semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan komen atau langsung hubungi ibu ya. Jangan lupa untuk selalu belajar supaya kalian bisa memahami soal-soal terkait fisika. Nah, gimana? Mudah ya dalam pelajari soal tentang GLBB? Oke, sekian untuk video part 1. Nantikan video selanjutnya di part kedua ada penjelasan tentang GLB dan GLBB. Terima kasih.